Halo semuanya, hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang investment. Dan hari ini kita akan bahas problem 6. Oke, terus problem 6 ini kita berbicara tentang Kodaiko. Kodaiko merupakan sebuah perusahaan tambang yang telah berdiri sejak tahun 2010. Kodaiko memiliki idle cash yang cukup banyak dan memutuskan untuk melakukan investasi pada pertengahan tahun 2020. Nah, berikut ini merupakan daftar investasi yang dimiliki oleh Kodaiko pada 31 Desember 2020. Oke, ini jadi udah ada kolomnya kayak rinciannya. Cuman di sini kalau kalian perhatikan kan masih ada berapa nih yang tanda tanya. Jadi kita harus isi dulu nih, kita harus lengkapin dulu tanda tanyanya. Oke. Ini ada informasi tambahan yang nantinya bisa bantu kita buat isi tanda tanya ini. Oke, kita coba isi dari Jayaku aja ya. Ini ada 12%. Nah, terus ini yang udah keisi 1.200.000. Terus sebentar. Oke, terus untuk cost-nya ada yang 11. Ini 8,5. Fair value-nya 7,2, 11,3, 8,5. Terus ini non trading. Ini trading. Ini non trading. Oke. Sekarang kita coba baca yang informasi tambahan yang pertama. Kodaiko memiliki investasi pada Jayaku sejumlah 96.000 lembar dengan yang diakuisisi pada harga 729.600. Oke, jadi Kodaiko itu memiliki investasi pada Jayaku berarti share owner-nya berarti 96.000. Oke. Terus dia bilang berarti outstanding-nya berapa? Ini tinggal share owner ini dibagi sama kepemilikan kita ya. Jadi yang kita miliki lembar sahamnya dibagi sama persentase ownership kita. Jadi didapat yang outstanding adalah 800.000. Oke, lalu untuk cost-nya sendiri berapa? Ini tinggal kalian bagi 729.600. Ini kan uang yang kita bayarkan nih untuk mendapatkan 96.000. Jadi tinggal dibagi 729.600 dibagi sama 96.000. Oke, didapat cost kita adalah 7,6. Gitu. Itu buat yang pertama nih, yang informasi tambahan yang pertama. Lalu untuk yang kedua, jumlah saham beredar dari Oktoko adalah 3 kali lebih besar dibandingkan saham Jayaku. Di Oktoko 3 kali saham besar jumlah saham yang beredar, berarti outstandingnya ini dari Jayaku dikali 3, kan 3 kali lebih besar. Oke, jadi outstandingnya Oktoko adalah 2.400.000. Oke, lalu dengan persentase kepemilikan Oktoko lebih besar 4% daripada persentase kepemilikan di Jayaku. Berarti 12% ditambah 4% itu 16%. Lalu, berapa share owner-nya? Kita tinggal outstanding dikali sama persentase ownership. Jadi kita dapat lembar saham yang Oktoko yang kita miliki itu 384.000 lembar. Oke. Yang ketiga nih, poin ketiga, jumlah saham Primaco yang dimiliki oleh Kodaiko adalah sebesar 324.000 lembar. Berarti ini kita tahu kita punya 324.000. Oke. Lalu, berapa persentase ownership-nya? Itu tinggal dibagi aja. Itu salah. Kelebihan ya, nolnya. Ini, hapus dulu. Oke, berarti kita dapat ininya 27%. Ya dari sini dulu, dari sini kan berarti udah full nih kita semua. Kita isi dulu aja metodenya ya. Metodenya itu yang ini karena 12% berarti ini cost. Ini Oktoko juga cost karena kan masih di bawah 20%. Nah, untuk Primaco ini adalah equity. Oke. Lalu untuk yang poin keempat informasi tambahannya. Kodaiko juga memiliki 10 lembar investasi obligasi yang diterbitkan oleh Finkuiko. Oh, berarti ini ada Finkoi. Tapi ini outstandingnya 10.000 karena dia obligasi. Terus diterbitkan sejak 1 Maret 2020. Berarti 1 Maret 2020. Lalu, dengan jangka waktu 3 tahun dan kupon rate 10%, investasi obligasi ini memiliki nilai par 200
200 pada market rate 11% dan dikategorikan sebagai investasi trading. Nah, tapi sampai dengan akhir tahun 2020, carrying value dan fair value-nya masih sama. Jadi ini juga sampai 200. Oke, kayak gitu. Udah selesai ini, terus sekarang kita, oh ya ini aku mau bikin obligasi. Oke. Oh, ini di share on aja. Oke. Ini udah selesai untuk isi keterangan investmentnya ini. Oh ya, ini aku mau bikin di akhir tahun 2020. Oke. Lalu, selanjutnya, udah selesai ini, saatnya coba kita lihat soalnya dulu. Ini soalnya udah selesai ya, maksudnya ini kan udah transaksi tahun 2021. Berarti sekarang saatnya kita bikin sama seperti problem sebelumnya, yang problem 4 itu, kita harus bikin adjustment entries. Terus 2020. Oke, tanggal 31 Desember berarti. Nah, sekarang kita seperti biasa, aku biasa selalu meng-adjustment fair value itu dari yang paling atas ya. Berarti yang cost terus trading. Nah, kita lihat dulu cost sama tradingnya. Di sini berarti cost sama tradingnya cuma satu nih, yang Octoco. Berarti saja langsung share on. Diselisihin, jangan lupa fair value sama cost-nya. Oke, dapat. Ini dilihat yang gedean mana, ternyata gedean fair value, berarti ini untung. Gitu. Berarti untuk jurnal untung ini untuk catatannya itu ada di problem, maksudnya waktu itu aku udah pernah share, jadi untuk kali ini aku nggak share, jadi aku ketik aja ya. Nah, untuk kalau jurnal untung itu adalah fair value adjustment. Nah, kalau kalian mau gampang nih, kalian ingat aja kan ini untung nih, berarti unrealized holding gain on loss itu pasti di sebelah kredit. Terus karena ini trading berarti ini pasti income. Terus karena ini income pasti temennya itu fair value gitu aja. Pokoknya kalau kalian ingat, kalian tentuin dulu nih ini untung atau rugi. Kalau untung berarti unrealized-nya itu pasti di sebelah kredit. Terus unrealized-nya ini lihat apakah ini income atau equity. Kalau misalkan dia bilangnya trading berarti ini income. Terus kalau ini juga trading berarti sininya adalah fair value adjustment gitu. Oke, atau fair value adjustment trading. Pokoknya terserah kalian, intinya fair value adjustment itu harus ada. Nama akun fair value adjustment itu harus ada. Terus, untuk angkanya langsung aja 115.200. Karena apa? Karena ini kebetulan tradingnya cuma satu nih. Gitu. Oke, lalu untuk yang non-trading nih. Untuk cost non-trading. Nah, untuk cost non-trading itu yang punya Jayako. Oke, yang di atasnya. Caranya sama aja. Cuman ternyata ini dia rugi. Oke, ini rugi. Nah, karena dia rugi, berarti unrealized-nya pasti di sebelah debit. Unrealized holding gain or loss. Nah, karena ini kita lagi bahas non-trading, berarti ini itu equity gitu. Equity. Nah, lalu di sebelah ininya itu adalah equity, bukan fair value adjustment tapi equity investment. Nama PT-nya apa? Nama PT-nya adalah Jayako. Oke. Nah, udah selesai, berarti ini langsung aja ambil dari 38.400. Karena itu karena itu minus, jadi aku males gituin ya. Ini aja, bentar. Oke. Seperti ini. Ini kita naikin saja. Oke, ini untuk yang non-trading kayak gini. Lalu, untuk yang equity. Nah, untuk yang equity ini, kan equity nggak pernah ada ya, kalau kalian ingat nggak pernah ada adjustment fair value, jadi ya udah anggap aja nggak usah. Terus sekarang kita harus adjustment si bonds ini, interest receivable kita. Oke.
Ini berarti interest receivable. Terus ininya biarin dulu, ininya adalah interest revenue. Terus ininya debt investment. Oke, kenapa ini debt investmentnya di debit? Ini BTW karena dia adalah diskon itu ya. Diskon bonds gitu. Karena ininya di debit. Kalau misalnya debt investment dari kredit itu premium gitu. Kenapa ini debt investment juga bisa lihat dari kupon rate-nya ya. Ini kan kupon rate-nya 10%, sedangkan market rate 9%. Jadi kupon rate di bawah market rate itu pasti bonds pay. Berarti di sini maksudnya bonds-nya diskon gitu atau discount bonds. Makanya ini debt investment-nya selalu di debit. Oke, lalu untuk angkanya gimana? Itu angkanya kalian lihat aja dari tabel. Oke, karena ini untuk tahun 2020. Ini masih tahun pertama ya, berarti ini yang ini dong. Berarti nanti interest paid-nya yang akan kita terima tuh sebenarnya 200.000 nih. Terus 200.000. Tapi ingat, dibagi 12, tapi ingat kita kan ini kita terbitinnya per 1 Maret ya. Sedangkan ini kita baru mau tutup per 31 Desember 2020. Berarti dari Maret sampai Desember itu cuman kepake 10 bulan, makanya dibagi 12 dikali 10. Gitu. Oke, nah lalu untuk interest revenue-nya itu kita ambilnya bukan interest pay tapi interest expense. Di sini angkanya 214,624. Terus kita jangan lupa kali 10 bagi 12. Gitu ya, karena kan kepaknya cuma 10 bulan. Nah, untuk ininya bisa langsung diselisihin aja. Oke. Kayak gitu. Itu udah selesai. Nah, terus untuk yang adjustment fair value-nya, di sini kan kebetulan dia tulis nih, kalau misalkan carrying value dan fair value investasi ini bernilai sama. Ya udah karena dia ada tulis sampai akhir tahun 2020 carrying value dan fair value-nya udah sama, berarti nggak usah kita jurnal atau no entry buat yang adjustment itu ya. Interest. Terus kalau yang ini ADC fair value ini gak usah, karena kan kebetulan di soalnya udah sama gitu. Oke. Berarti udah selesai untuk adjustment entries kita. Oke, bentar. Ini udah sama, sekarang kita lanjut ke ini nih, tahun 2021. General Journal 2021. Atau general entries aja lah ya. Biar barengan 2021. Oke. Nah, tahun 2021 kita mulai dari 12 Januari. Oke. Di 12 Januari nih, dikarenakan kondisi Oktoko yang terus membaik berkat kesuksesan untuk memenangkan kontrak terkait vaksinasi di Indonesia, Kodaiko kembali membeli investasi pada Oktoko sebanyak 72.000 lembar pada harga 12,4. Oke. Jadi di sini tanggal 12 Januari kita tuh beli saham jadi equity investment. Terus pada PT apa? Oktoko. Terus ininya pasti cash, karena kan kita beli itu pasti keluarin uang. Oke, lalu untuk harganya berapa? Itu tinggal 72.000 aja nih. Kita kali sama 12,4. Oke, dapat segini. Terus ini aku mau kasih note. Oktoko 72.000. Beli 72.000 lembar. Oke. Itu terus pada harga 12,4. 12,4. Oke. Lalu untuk tanggal selanjutnya adalah 1 Maret. Oke, 1 Maret ini kita ini dulu. Kita lunaskan dulu ya itunya. Kita baca dulu deh. Perusahaan memutuskan untuk menjual 35% dari saham investasi obligasi yang dimiliki Finkuiko dengan menerima 176 untuk setiap lembar yang terjual. Saat penjualan, perusahaan menerima bunga dari Finkuiko, namun belum mencatat penerimaan bunga tersebut. Oke, berarti ini langsung aja kita catat cash
Terus juga ada debt investment. Di sini ada interest receivable. Di sini interest revenue. Oke. Nah, angkanya gimana? Seperti yang tadi ini yang pertama interest receivable-nya dulu, kita ambil saldonya yang 116 ini. Oke. Lalu untuk cash-nya itu kita ambil yang ini interest paid-nya berapa? 200.000 kan, berarti ini 200.000. Gitu. Terus untuk debt investment-nya. Debt investment-nya nanti dulu aja. Sekarang interest revenue-nya. Interest revenue-nya itu kita ambil dari yang 214.624 dikali dibagi 12 dikali sama 2 gitu. Kenapa dikali 2? Karena kan sisanya cuma 2. Ini kan awal kita udah ambil sebanyak 10 nih, kalau kalian ingat di ini. Kita udah ambil 10 bulan. Sisanya itu ya tinggal 2 bulan, makanya kita kali 2. Baru nanti kita lihat. Ini pasti sebelah debit. Oke. Kurang sama ini. Oke, berarti nanti debt investment-nya adalah 2.437 sekian. Oke, ini adalah jurnal untuk melunasi piutang, piutang bunganya untuk masalah perbungaan. Sekarang kita baru masuk ke jurnal penjualan dari obligasi ini sendiri. Perusahaan memutuskan untuk menjual 35%. Berarti namanya penjualan berarti kita terima cash ya. Terus ininya ada debt investment. Oke, nah debt investment ini kita bisa, ini cash dulu deh, dia bilang terima menjual 35% dari saham obligasi. Ini 35% dikali, kita kan punya 10.000 ya. 10.000. Berarti, terus udah gitu langsung kali aja dulu sama harganya berapa? Harganya 176. Oke. Terus kalau yang ini, aku mau bikin Vinkuiko jual 3.500 lembar. Oke. Terus untuk yang debt investment ya, ini kita bisa ambil dari angka yang 1965750 ini, 1965750 ini. Karena kan bonds carrying value per 1 Maret yang ini ya. 1965750 ini kita kali sama 35%, karena kan yang mau kita jual itu sebesar 35%. Baru nanti kita lihat nih selisihnya. Ternyata lebih gede di sebelah kredit, berarti ini loss on sale of investment. Oke. Nah, ini. Ingat ya, untuk catatan, kenapa ini nggak ditambah sama ini, karena kebetulan ini pas carrying value-nya ini udah di 1 Maret nih, di 2021 udah pas nih, emang angkanya 1965750, jadi kita nggak usah tambah atau kurangin sama yang ini, gitu. Akan berbeda cerita kalau misalkan kalau kalian ingat gitu ya, di problem kemarin itu kan aku ada plus atau minus sama ini, itu karena kita flashback dikit ya ke bonds, karena ini mungkin dia melakukan penjualannya itu bukan di tanggal pembayaran bunga atau tanggal pembayaran bunganya kan, makanya dia itu harus ditambah atau kurang sama debt investment yang pembayaran bunganya. Tapi ini kebetulan kan udah sama nih. Emang kita mau jualnya itu pas tanggal pembayaran bunganya. Jadi, kita langsung ambil aja carrying value di tanggal segitu gitu. Makanya 1965750 langsung dikali aja 35%. Tanpa harus dipedulikan ininya gitu. Oke, jadi benar-benar perhatiin tanggalnya. Kalau misalkan tanggalnya sama kayak tanggal pembayaran bunganya, itu kalian nggak usah pusingin debt investment yang untuk pembayaran bunga, karena itu udah include, maksudnya nilai di carrying value ini udah include termasuk di dalam yang adjustment di atasnya, gitu ya. Terus selanjutnya itu adalah 14 April. Nah, di 14 April ini, perusahaan mencatat investasi yang dimiliki pada Jayako sebanyak 16.000 lembar dan, perusahaan menjual investasi. Berarti perusahaan menjual investasi berarti cash. Yang namanya menjual ya. Terus equity
Investment. Terus ini apa namanya? Jayako. Nah, ini angkanya itu bilang 16.000. Oh, karena menerima 120.000. Oke, berarti kita langsung catat aja 120.000 karena kan dia bilang menerima 120.000. Terus aku mau kasih note Jayako jual 16.000 lembar. Oke, lalu lanjut ke tanggal selanjutnya yaitu 19 Juni. Di 19 Juni itu Kodaiko membeli investasi tambahan pada Ediko. Oh, berarti ini PT baru nih. Dan berhasil memperoleh 558.000 lembar saham yang setara dengan 18% kepemilikan dari lembar saham yang beredar milik Ediko. Total uang yang harus dikeluarkan oleh Kodaiko adalah sebesar 5.022.000. Kodaiko memutuskan untuk mengkategorikan investasi ini sebagai non-trading investment. Oke, berarti ini kita ceritanya beli. Itu ya, ini kita ganti jadi EDI. Terus ini adalah cash. Oke. Ini tinggal di 5022. 5022. Oke, tunggu. Sebelumnya si Jayako ini aku mau lihat si Jayako ini apa metodenya. Oke, ternyata Jayako ini bukan trading ya. Kalau misalnya trading tuh kalian bisa aja langsung kali kayak biasa gitu. Berapa sih kayak di Octoko ini loh, langsung berapa kali berapa. Ini masalahnya adalah aku kemis tadi ini si Jayako ini adalah non-trading gitu. Jadi kita harus ambil equity investment-nya itu bukan harus dikaliin gitu loh. Jadi 16.000 dikali sama berapa nilainya si Jayako. Karena ini udah akhir tahun 2020 berarti kan kita karena non trading pakainya nilai fair value ya, berarti dikali gini nilai 7,2. Oke, ternyata equipment ininya adalah sebesar segini, berarti nanti ininya tuh ada selisih lebih besar di sebelah. Oke, jadi ini harusnya tetap kali fair value, jadi benar. Ininya adalah gain on sale of investment. Oke. Ini adalah ini dikurang sama ini. Gitu, oke. Ini jadi diperhatiin. Jadi kalian tadi sebelumnya aku salah karena aku pikir ini adalah trading. Ternyata kalau non trading itu kalian harus perhatikan nih. Ini equipment investment-nya itu harus dikali sama nilai fair value. Kenapa ini fair value? Karena kan dia non-trading ya. Jadi, seperti aku bilang kemarin, kalau misalkan non-trading itu, dia tiap tahun itu penyesuaian fair value kan, ikutin nilainya. Jadi, dia harus dikali sama nilai ininya. Karena nanti untuk tahun 2021, cost-nya Jayako itu bukan lagi 7,6, melainkan 7,2. Oke, gitu. Jadi, ini harus dikali ini. Terus tadi aku sempat kelupaan. Jadi perhatikan banget itu setiap selnya apakah dia trading atau non-trading. Oke, jangan sampai kemis kayak aku ya. Oke, lanjut dulu yuk ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 24 Oktober. Nah, di 24 Oktober kondisi Primaco tidak baik nih, membuat Kodaiko menjual 6% saham yang dimiliki pada Primaco dengan harga 8,8 per lembar. Oke, jadi ini kalian tinggal, ini kan dia jual saham ya, berarti cash. Terus ini adalah equity investment Primaco. Oke, yang namanya cash itu pasti debit karena kan terima duit. Dia bilang tidak baik menjual 6% saham yang dimiliki pada Primaco. Oke, berarti ini kita bisa hitung. Berarti ini deh, langsung aja di sini. 6%. Primaco kita punya 324 dikali 6%. Terus dikali 8,8. Itu apa? Bentar. Tidak baik membuat Kodaiko menjual 6% saham yang dimiliki.
Oh, berarti maksudnya ini lagi-lagi bukan yang kita milikin, tapi dari outstanding dia. Primaco. Oke, anggapannya dari outstanding ya. Karena kan dia bilang menjual saham yang dimiliki pada Primaco. Jadi saham yang dipakai itu adalah outstanding. 6% dari outstandingnya si Primaco. Oke, lalu untuk equity investment of Primaco ini sendiri adalah yang tadi, oh ya, ini berarti tadi si Primaco jual berapa tadi? Senilai, bentar, ini dikali 6%. Oh, sebesar 72.000 lembar. 72.000 lembar. Oke, berarti nanti itu untuk equity investment Primaco-nya tinggal 72.000. Nih, kalian kali sama nilai cost-nya. Ini kan Primaco, berarti cost-nya 8,5 gitu. Dapat 612.000. Berarti kita langsung selisihin, berarti kan lebih besar di sebelah debitnya nih. Berarti ini adalah gain lagi. Ya, sale of investment lagi nih. Senilai ini kurang ini. Oke, dapat segini. Oke. Udah selesai untuk maksudnya transaksi di tahun 2021-nya udah selesai, hanya cuma segini kan, pendek. Itu udah. Lalu sekarang saatnya kita membuat tabel ini nih, tapi yang terupdate. Oke. Bentar, ini aku copy dulu. Bentar ya, maaf. Tadi salah pencet. Oke, ini terus ininya aku mau copy value. Oke. Sekarang kita mulai dari yang Jayako. Jadi awal kita punya ownership tuh kan 12% nih. Terus outstandingnya segini. Sekarang kita harus untuk non trading berarti berubah nih ya. Jadi fair value nggak tahu dulu. Tapi ini jadi 7,2. Untuk ini tetap ya udah. Terus ini kosongin dulu fair value-nya karena nanti baru diupdate. Terus ini share own. Awal kita punya 96.000. Terus Jayako ada apa lagi kah? Di Jayako ini ada jual nih, jual sebesar 16.000. Berarti 96.000 ini kita kurangin sama 16.000. Oke, dapat 80.000. Itu untuk Jayako. Lalu selanjutnya untuk yang Oktoko kan kita awal punya, oh ya untuk ownership-nya selalu update ya. Oke, 10%. Ini juga hapus deh karena udah lama. Terus ini untuk Oktoko kan awal kita punya 384.000. Terus Oktoko ternyata kita jual nih di sini nih. Oh, beli deh. Salah, maaf. Kita beli sebesar segini. Berarti Oktoko kita tambahin lagi. Kita di sini awalnya itu kita punya 16%. Terus sekarang kita beli sebanyak 72.000 lembar. Berarti sekarang ownership kita adalah tambah 3%. Oke, terus untuk cost-nya adalah 12,4. Dapat dari ininya ya. Nih, 12,4. Oke. Udah selesai untuk itu. Sekarang Primaco. Primaco awal kita punya 324. Terus kita jual kan sebesar 72.000. Oke, sekarang kita punya 252. Berapakah persentase ownership yang kita miliki? Jadinya itu sisa 21%. Oke, terus kalau yang ini tinggal dikali 65% aja ya. Karena kan tadi 35%-nya udah dijual tuh, berarti sisanya tinggal 65% gitu. Oke, lalu apakah ada PT lain? Ternyata ada, yaitu oh ini nih ada Ediko, aku lupa catat. Ediko. Oke. Ediko kita tambahin dulu, ini Finkuiko-nya kita turunin dulu.
Ediko. Nah, Ediko ini dia bilang kita punya 558. Oke, lalu classification-nya non-trading. Terus ininya adalah kita punya ownership itu sebesar 18%. Berarti outstandingnya adalah 3558 dibagi ownership persennya dapat 3.100.000. Terus untuk cost-nya itu tinggal kita bagi aja uang yang kita keluarkan. 5.022.000 5.022.000 kalian bagi sama share own kita itu dapat 9. Oke, jadi cost-nya adalah 9. Udah selesai, terus sekarang kita tentuin ulang nih metodenya. Oke, ini tetap cost, ini tetap cost, ini ditambahin tetap cost. Oke, terus ini equity, ini juga cost. Oke, jadi yang terbaru adalah kayak gini. Ini yang terbarunya. Lalu lanjut untuk sekarang kita mau tambahkan kotak baru nih yang net income sama dividen. Dividen net income. Oke, kita salin dulu aja. Untuk dividen Jayako adalah 1.200.000. Bentar, ini mau diginiin dulu. Oke, 1.200.000. Terus untuk Oktoko 900.000. Terus ini 120.000. Oke, ini karena di sini sama. Terus untuk Ediko itu adalah 2.300.000. Dan terakhir Vinkuiko adalah 100.000. Walaupun sebenarnya dividen Vinkuiko juga nggak efek sih, harusnya nggak ada karena kan dia obligasi ya, jadi nggak berhubungan sama sekali tentang net income. Maksudnya dia mau untung rugi nggak ngaruh, nggak ngefek ke kita. Oke, lalu untuk net income-nya itu 2.400.000. Terus ini ada 2.300.000. Ini ada minus 790.000, rugi 790.000. Terus yang terakhir ini adalah untung 5.200.000. Oke. Jadi dividen milik kita tuh tinggal kalian tunggu. Benar deh. Ininya tengah. Oke. Dividen milik kita itu tinggal kalian kali dividen, total dividennya, kalian kali sama ownership kita berapa. Oke, kalau ini itu kalinya yang atas. Oke, segitu. Terus nanti dijumlahin berapa. Nah, khusus untuk income, net income, NI aja deh. NI milik kita itu cuman berlaku buat yang equity aja. Berarti yang ini cuman yang rugi ini nih dikali sama persentase kita 21% gitu. Sisanya nggak usah karena sisanya itu adalah cost metodenya. Oke, sekarang udah selesai pertabelan ini. Sekarang saatnya kita membuat jurnal. Oke, adjustment entries 2021. Oke. Merge dulu. Oke. 1/12. Oke, yang pertama ini kita akan gituin dividen. Jadi ini ada cash atau dividend receivable. Dividend receivable. Karena kan belum tahu ya dia apakah kapan bayarnya atau dia malah terima duit, makanya aku cash out dividen receivable dulu aja. Lalu ininya ada dividen revenue, dan yang pasti di sini ada equity investment. PT-nya yang equity kita Primaco gitu. Untuk yang Primaco langsung aja ambil dividennya segini. Terus kalau untuk dividen revenue-nya tinggal ditambah-tambahin yang cost. Oke. Untuk ininya adalah jumlah. Salah. Sum. Sum
sum dari jumlah ini. Oke. Ini untuk dividen. Sekarang kita harus menggunakan income-nya. Income recognition. Nah, untuk income recognition ini cuman buat yang equity ya. Berarti yang buat si Primaco ini aja. Berarti karena si Primaco lagi loss, berarti kita tulisnya loss on investment. Itu sebesar, kita rugi apa? 165.900. Oke, ininya equity investment Primaco sebesar 165.900 juga. Oke, lalu selanjutnya adalah kita adjustment fair value. Ini cost trading. Oke, nah sekarang yang trading itu mana? Trading cuman 2 ini aja sih. Ya udah, kita copy aja. Segini cukup. Aku copy ke sini. Oke. Jadi nanti jurnalnya adalah ini. Kalian, oh iya. Lupa. Ini fair value-nya harus diisi dulu, gengs. Lupa aku angkanya. Angkanya dari sini ya. Dari table juga 7,9, 13, 7,8, 8,3 dan 221. Oke. Ini baru nanti itu si Okto itu ada 13. Oke. Baru nanti kita hitung share own-nya dikali ini fair value dikurang sama cost. Kenapa nih? Oke. Ini juga. Oke, berarti dua-duanya untuk. Oke, ini adalah tahun ini. Tapi jangan lupa kita lihat dulu tahun lalu. Itu gimana? Tahun lalu apakah rugi atau apa? Tahun lalu ternyata untuk yang trading itu kita untung ya. Iya, kita untung. Jadi harus dikurang. Oke. Sebentar. 15200. Oke, jadi selisihnya itu selisihnya 696. Oke, jadi karena ini untung, ya berarti kan unrealized holding gain on or loss itu income punya itu sebesar si selisih ini. Oke, lalu untuk ininya adalah fair value adjustment. Kenapa? Karena ini kita lagi ngomongin trading. Oke, kalau untuk non trading nanti. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cost yang non trading. Nah, untuk cost non trading kita lihat dulu ya. Ini ada berapa? Ternyata yang non trading itu ada 2. Yang pertama Jayako dan yang kedua adalah si Ediko. Oke, kita coba copy dulu. Tunggu. Yang ini, terus si Ediko. Yang ini. Oke, kita lihat ya. Oke, nah untuk yang si Jayako ini tinggal dikali share own kita, dikurangin, diselisihin. Oke, ini juga sama. Oke, sekarang kita langsung masukin aja. Berarti ini si Jayako ini untung. Sedangkan yang ini rugi. Gitu. Terus berarti bentar. Ini adalah equity investment si Jaya lagi salah, yang tadi rugi Ediko. Itu ruginya berapa? Coba kita lihat.
390.600. Oke. Lalu untuk yang ini adalah equity, investment. Siapa ini? Si Jayako. Ini berapa? Senilai, kita lihat dulu, 56.000. Oke, lalu kita lihat dulu nih di tahun ininya, langsung aja selisihnya langsung masuk unrealized holding. Oh, ini berarti debit karena kreditnya gedean. Unrealized holding gain or loss si equity. Oke. Tinggal ini dikurang sama ini. 4334600. Oke, lalu untuk yang ini udah cost trading, berarti sekarang tinggal yang equity udah, karena tadi net income nggak usah, berarti sekarang tinggal yang obligasi nih. Oke, obligasi interest. Sekarang kita catat interestnya, interest receivable. Terus ada debt investment karena dia discount bonds, jadi di debit. Terus ininya adalah interest revenue. Nah, untuk interest receivable-nya ini tinggal kalian kali berapa tadi? Maaf, sebentar. 200.000. Ya, 200.000. Jangan lupa dikali 65%, karena kan 35% udah dijual ya. Jadi sisa di kita cuma tinggal 65%, terus kalian kali 10 bagi 12. Kenapa kali 10 bagi 12? Karena si itunya kan cuma 10 bulan dari Maret sampai, karena kan per 1 Maret nih dia hitungnya. Jadi sampai per 31 Desember itu cuma 10 bulan. Oke, lalu untuk interest revenue-nya berarti ambil yang 232 dikali 65%, jangan lupa dikali 10 dibagi 12. Oke, lalu lihat yang mana selisihnya berapa langsung. Selanjutnya adalah yang adjustment dari fair value of bonds-nya. Adjustment fair value of bonds. Oke, kita perlu cari tahu dulu nih fair value of bonds. 21 berapa? Dia kan kita punya 6.500. Ini nih dikali sama ininya 21. Oke, lalu share value of bonds 1/12/21 itu kita ambilnya yang Maret ini yang 1965 750 dikali sama 65%. Terus udah gitu jangan lupa kalian tambahkan sama yang ini, karena kan ini bukan di tanggal pembayaran kupon ya, jadi ini makanya harus kita tambahin yang ini gitu. Kalau misalkan ini tanggal kupon kayak tadi di atas itu nih kayak yang ini nggak usah, karena ini kebetulan udah pas tanggal kupon gitu. Oh, aku tambahin note ini aja. Salah. Insert comment karena pas tanggal kupon, jadi debt investment-nya nggak usah. Debt investment di interest nggak usah dihitung, karena pas tanggal pembayaran bunga ini nggak usah dihitung gitu ya. Oke, lalu lanjut ini dulu, terus nanti disisin aja. Maaf. Oke, berarti ini untung ya. Terus tahun lalu kan nggak ada, tahun lalu di 0,
Berarti sekarang tetap segini. Oke, lalu untuk jurnalnya kalau untung itu adalah pasti unrealized-nya holding gain or loss equity itu senilai ini 499.717. Lalu kalau yang ini adalah yang tunggu, ini bukan equity, ini yang income, karena kita lihat dulu di atas si ini masuk yang trading ya, si obligasi masuknya yang ke trading, jadi ininya harus tetap income, terus ininya fair value adjustment gitu. Kalau misalkan ininya tadi non trading, ini tuh nanti masuknya ke equity ini ya, tapi karena ini tadi aku lupa ini trading, jadi ini tetap harus masuk ke income, terus ini fair value adjustment. Oke, berarti itu pembahasan kita untuk problem 6. Kalau masih ada yang masih bingung atau apa, nggak apa-apa ya, langsung nanya aja di Meet atau PC aku aja. Aku selalu akan berusaha menjawab kalian. Oke, terima kasih untuk semua yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.